Halo kali. Halo kali. Mute man. Ayo duduk. Duduk yang bagus. Ini udah duduk. Cuma udah duduk. Gimana ceritamu? Dari mana? Iya, ini udah duduk. Cuma aku pakai daster, aku tutupin bantal. Maksudnya asalnya. Oh, Jauh. asal aku dari Cilacap. Oke. Jadi gimana? Aku tuh mau cerita tapi bingung berawal dari mana gitu. Yang tadi aja ya, yang kita agak biar nggak yang terlalu tadi melenceng aja ya. sih, yang hampir sih ceritanya sama kakak siapa? Kamu Resta, kamu berpikir nggak perlu ke psikiater, kenapa? Karena aku yakin aku bisa keluar dari zona itu dengan diri sendiri gitu. Kasih AB. Seyakin itu? Iya. Ya nggak apa-apa. Apa ya? Kalau kamu masih merasa baik-baik saja ya, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak baik-baik aja sih bang. Aku hampir gila. Aku hampir apa ya? Nggak tahu harus ngomong apa karena di fase itu sangat berat banget kalau yang buat merasakan ya. Kalau yang nggak pernah merasakan, lebay lu gini gitu kan. Padahal itu katanya ya kayak gitu. Orang yang terkena anxiety disorder itu bukan lebay sih. Itu benar-benar buat penderitanya itu sangat berat banget. Apalagi kalau kita nggak kuat itu bisa gila loh. Bener. Betul. Itu benar tuh kata Habib Dewa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi gini. Iya. Tadi kan aku di awal tuh udah cerita kali sebenarnya. Aku tuh pernah ke psikiater loh 2 kali gitu kan. Karena aku yang pertama ngerasa biasa saja, tapi ternyata aku depresi. Yang kedua aku ngerasa nggak baik-baik saja. Dunia kayak mau runtuh pasca pacaran itu kan. Itu ternyata aku malah baik-baik saja. Lah yang aku mau tanyain, ketika kamu punya problem ini, kamu merasa hidupmu terganggu atau enggak? Terganggu banget bang. Lah itu. Banget. Cuma Kalau apa merasa ya? terganggu ya? Aku kan penderita anxiety itu udah 5 tahun, dari tahun 2020 sampai sekarang pun kadang masih cemas, masih kadang rasa ketakutan sendiri padahal nggak ada apa-apa ya kan. Sampai gemeteran gitu nggak? Iya, sampai gemeter, sampai tremor, sampai kadang-kadang lemes sendiri, jantung deg-deg gitu kan. Banyak dari kecemasan itu ngefeknya ke psikosomatik. Psikosomatik itu sensasi yang di badan macam asam lambung, Sesak nafas gitu kan. Sebenarnya nggak bahaya sih. Aku juga udah sering konsul sama dokter spesialis dalam juga kan. Karena kan banyak psikosomatik yang aku rasain nih, kayak nafas berat, asam lambung naik terus jantung deg-deg. Aku sampai USG juga, ternyata semua normal, nggak ada penyakit aneh. Memang iya. Aku pun juga begitu. Aku kan waktu itu ngerasa kayak mau mati ya. Iya benar, kayak mau sesek, mati rasanya. gitu kan. Terus ketika periksa baik-baik saja, tapi ketika itu mengganggu hidup kita terus-terusan, aku berpikir mau sampai kapan kayak gini gitu loh. Benar. Bayangin aja seumur hidup kita ngerasain kayak gitu, emang enak lah. Makanya itu aku tergerak kak. Rasanya tuh nggak enak banget loh. Ya, makanya aku tergerak untuk berbagai cara aku lakuin gitu. Salah satunya datang ke psikiater itu gitu. Aku bukan menggiring untuk ke sana ya, tapi aku harus ngerti ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan aku itu gitu. Iya. Pada akhirnya aku dapat jawaban gitu. Orang yang terkena anxiety itu bukan berarti kurang iman ya, enggak. Ada yang kita taat ibadah, ada kena juga anxiety. Jadi jangan menduga itu orang kurang iman, gak sih? Kita hanya apa ya, sering memendam aja ya bang Wijaya, bener nggak sih? Sering memendam aja gitu. Nah Yes, jadi gini,
Ya malas itu tadi sebenarnya. Ketika kita ada masalah problem, kita bukannya bangkit, ya kan? Bukan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tuh malah kayak ya malah menikmati gitu, menikmati di kamar terus, nangis-nangis terus. Jadi Gitu. males ya, males Lah apa? iya, jatuhnya malas. Bom waktu, iya bener kayak ini bom waktu gitu. Jatuhnya. Iya, kadang kita mau curhat kalau dengan orang yang kurang paham itu yang ada emosi. Jadi kita mending diem aja udah gitu. Kita curhat sama Tuhan aja, sama yang aku sempat ikut grup dulu ya Bang ya. Pas parah-parahnya dulu itu tahun 2022. Aku sempat ikut grup itu. Waalaikumsalam. Grup anxiety itu kan orang-orang yang terkena gangguan. Sebenarnya ini bukan penyakit, ini hanya gangguan aja sih. Ya gangguan jiwa, Iya, gangguan. gangguan mental, Orang gangguan gila jiwa. ya, ini hanya gangguan mental Iya. kita aja gitu. Iya, yang datang ke psikiater nggak semuanya gila ya teman-teman ya, dan kita nggak bisa mengejas gila ya gitu. Tapi memang harus bangkit ya, maksudnya gini loh. Kita udah tahu, kita udah sadar nih ya kak ya, kamu udah sadar seperti itu. Tapi kalau nggak segera bangkit nyari solusi, ya akan begitu terus kan? Benar. Lah ya kan, gitu loh. Iya sih. Ya, Alhamdulillah ya, iya dong. sekarang aku jauh lebih baik ya. Maksudnya nggak terlalu parah banget kayak tahun 2022, 23 gitu. Itu parah-parahnya. Sekarang aku udah bisa berdamai dengan itu semua gitu. Iya. Solusi kunci dari kita keluar dari zona anxiety itu berdamai, bukan melawan, tapi berdamai. Kita menerima itu semua bahwa nyatanya seperti itu, ya sudah, jangan dilawan, karena semakin dilawan malah semakin rasa itu mendekat gitu loh. Ketakutan itu kayak Ya, mendekat terus ya. tapi kita terima, oh rasa itu datang, ya sudah, terima aja, nggak apa-apa lah datang gitu. Nanti lama-lama terbiasa sendiri kok, bisa berdamai dengan diri sendiri. Nik, lu pernah ngalamin nih kayak GERD gitu? GERD deh nggak usah. Anxiety disorder Bang. Sebenarnya udah parah ya, udah tahu ya, tapi kenapa masih kekeh? Ya tapi nggak apa-apa sih. Ya takutnya itu meledak kayak bom waktu itu tadi, tiba-tiba ngengkleng gitu loh. Kalau orang Jawa tahu kan, mana sih Bang Odi? Ngengkleng, ngerti kan? Jadi gini, ada kayak temanku nih ngaji terus tahu-tahu ngengkleng dia, kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran itu, ya jadi gini, karena terlalu banyak berpikir. Contoh nih, analoginya kayak orang nyebrang jalan nih. Lo nyebrang jalan, lo mikir apa lo ngamatin? Kalau lo lagi mau nyebrang jalan nih, lo mikir atau ngamatin? Oh ini sepi, oh ini ada bis kenceng banget nih, ada motor kenceng banget. Itu lo mikir apa ngamatin? Ngamatin. Ngamatin kan? Karena kenapa? Kalau mikir malah kita ngeblank kadang-kadang. Iya. Karena kita terlalu banyak mikir nih teman-teman. Ah sepi nih gitu. Tahu-tahu ada motor. Lah itu karena kebanyakan mikir, saking penuhnya kita jadi ngeblank. Jadi ngamatin dan berpikir itu hal yang berbeda. Manusia tuh sebenarnya jangan banyak mikir, tapi lebih banyak ngamatin. Ngamatin tuh bukan berarti berpikir ya. Ngamatin diamatin aja nih. Ngamatin yang ngobrol sama kita siapa, ngamatin lingkungan kita, Kasih Odin. gitu, ngamatin sekitar kita gitu. Sebenarnya banyak hal yang indah, banyak hal yang lucu gitu loh. Kalau kita terlalu banyak mikir, burung itu kok bisa bunyi ya? malah nggak nyampe gitu. Kucing itu kok bisa lari ya gitu, itu malah nggak nyampe gitu. Ya bener, maksudnya nikmatin aja udah, diamatin aja gitu. Tapi orang yang sakit yang tidak menyadari sulit mencari, bener, sadar memang. Jadi gini Bib, ada orang yang sadar kan, ada orang yang sadar, gue kok berubah ya, kok gue tiba-tiba jadi begini, sadar. Terus dia mencari solusi. Tapi ada juga yang sadar, terus dia merasa sadar tapi diam aja. Nah itu nggak tahu antara sadar apa enggak. Gitu loh. Makanya tingkat kesadaran manusia itu memang sangat-sangat penting gitu.
Iya, dan anxiety disorder itu receh sebenarnya. Itu hanya karena kita mikir-mikir yang berlebihan gitu. Yang nggak penting dipikirin, yang ini Iya. sebenarnya gampang keluar dari zona itu tuh gampang kalau kita udah tahu ya. Karena aku punya guru, Bang. Punya guru. Jadi guru itu mengajari pengenalan tentang diri sendiri dan kehidupan gitu kan. Dan setelah tahu ilmunya sangat receh anxiety disorder. Alhamdulillah aku sembuh tanpa obat psikiater. Ya kalau udah tahu jalannya ngomongnya gitu sangat receh itu. Tapi itu Iya. tapi itu nanti ke bawah dengan perilaku kita loh, Kak. Bener, jauh lebih baik. Makanya jangan anggap anxiety disorder itu ujian, tapi hikmah. Hikmah. Tapi ya Habib tadi juga ada bener tuh, kayak yang paling bahaya tuh mereka ngerasa baik-baik aja, Baik-baik padahal saja. iya, padahal merasa Iya. ternyata mentalnya sebenarnya lagi apa namanya, kena gitu kan. Misalnya kayak kakak tadi ngomong, jangan-jangan gue anxiety nih, jangan-jangan gue GERD nih. Mereka tuh nggak paham GERD tuh apa Iya. sih gitu kan, anxiety itu apa sih, bipolar tuh apa sih, kan kata-kata itu banyak muncul tuh berapa tahun belakangan lah ya, walaupun itu penyakit udah ada gitu loh. Cuma mereka ini kayak, oh gue baik-baik aja nih gitu kan, terus ternyata gue lagi bermasalah gitu loh. Justru orang yang kayak Bang Herdi tadi, gue lagi ngerasa stres, oh ternyata gue malah sehat gitu kata psikiater gitu kan, gue malah sehat. Nah itu tuh gue tadi sempat berpikir juga kan, tadi lu nanya juga kan apakah lu GERD apa gimana gitu. Alhamdulillah gue enggak gitu loh, maksudnya gue nggak pernah, ya amit-amit lah ya gitu. Karena teknik gue sih mungkin teman-teman semua juga ya, memang kata Habib tuh bener, maksudnya ilmu insaf, ilmu sadar tuh bener. Nah itu gue terapkan juga gitu loh, ketika gue dalam keadaan kalut atau pusing, gue minimal hadir di kajian aja deh gitu, hadir aja gitu, walaupun mungkin ilmunya nggak masuk, yang penting gue duduk aja di situ gitu loh. Iya. Misalnya entah ilmunya masuk atau nggak, biar datang aja dulu gitu loh, kan kayak gitu kan, datangnya dulu. Iya, betul. Paling 1%, 2% nempel gitu nyampe ke rumah, oh tadi ngomong apa sih. Nah dengan kayak begitu tuh fokus kita tuh biasanya balik lagi sih gitu loh, fokus kita tuh balik lagi, dan pikiran kita tuh kayak ini lagi, sehat lagi gitu loh. Terus ketika kita di rumah, kita sadar, kita insaf dan segala macam, itu kan mengembalikan mood kita sama Kesadaran. Tuhan gitu loh. Nah, mood kita sama Tuhan ini kan kadang susah gampang naik turun ya, kayak iman. Bukan handphone doang yang di charge gitu, iman kan juga di charge gitu kan. Nah, kadang-kadang gue ngejauhin handphone ini karena gue berpikir handphone ini adalah salah satu setan gepeng gitu loh. Iya. Jadi gue menganggap handphone ini kadang tuh setan gepeng gitu kan. Jadi ini setan nih, gue mikir hari ini dia jadi setan nih, karena banyak banget hal-hal negatif yang nongol di handphone gue hari ini gitu loh. Misal ada sesuatu hal yang menimbulkan nafsu birahi gue, atau enggak ada sesuatu hal yang bikin gue jadi netizen julid yang gimana-gimana gitu kan, mengenai suatu komentar gitu kan. Loh kok hari ini jadi setan gepeng ya gitu, gue jauhin nih, astagfirullah. Apa yang namanya, gue benar-benar gue lempar di atas kasur, masih di atas yang lembek sih gitu kan. Astagfirullah, gue bilang gitu, astagfirullah gitu kan, sampai gue lempar kayak gitu. Karena setan ini juga pengaruh, handphone ini juga salah satu pengaruh buat mental gue tuh rusak gitu loh. Pernah berada di satu hari gitu kan, makanya gue yang kayak anjrit gitu kan. Jadi kalau ini bisa gue yasinin, gue rukiah deh nih handphone gitu kan, katanya gitu. Nah akhirnya gue kadang kita tuh nggak menggunakan fasilitas punya kita sehari-hari ini pada tempatnya gitu loh. Kadang-kadang kita menyalahgunakan gitu loh, apapun itu gitu loh.
gitu. Makanya Iya. kadang-kadang gue jauh itu biasanya fokus gue balik lagi gitu loh. Jadi apalagi usia udah di atas 30-an ya, gue bener-bener aware juga sama badan gitu kan. Gue nggak mau ada ketakutan itu di otak gue, karena ketakutan itu takutnya kejadian kan seperti itu kan gitu kan. Makanya supaya itu nggak muncul ya, makanya gue fokus sama Tuhan, fokus sama teman-teman gue yang positif, terus gue olahraga, terus gue menyibukkan diri gitu loh dengan hal-hal yang positif di luar sana gitu. Misalnya gue nggak bisa apa, misalnya gue nggak biasa main futsal, kayak gue bilang gue main futsal kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak gue jalan kaki ntar keliling komplek. Jadi gue ngelakuin itu ya alhamdulillah sih. Cuman hal sesimpel itu sih yang bisa bikin gue bangkit lagi mood gue. Karena alam itu ketika kita keluar ya pagi-pagi gitu. Terus penyerapannya tuh kayak berasa banget gitu. Beda ke badan gitu loh. Kayak habis sholat Beda subuh, banget. jalan-jalan gitu loh. Ya, Beda banget. sesimpel itu sebenarnya gitu. Cuma kita aja yang ribetin. Bangun tidur lihat handphone, bangun tidur lihat handphone, mikirin makan apa, nanti mau masak apa. Nah itu tadi kebanyakan berpikir gitu loh. Padahal lu adanya di kulkas telur dong, masak aja tuh telur, ngapain lagi lu mikir rendang. Hari ini gue kayaknya mau makan rendang deh. Buka handphone dulu, buka GoFood dulu, bla bla bla. Padahal dalam kulkas ada telur dong, udah masaknya telur kayak gitu. Kayak gitu sih, sesimpel itu aja sekarang. Tapi orang yang ini ya bang, orang yang terkena anxiety disorder ini bukan karena mikir juga ya, mungkin karena terlalu banyak masalah yang dipendam. Aku awalnya terkena ini karena gara-gara ikut mantan mertua dulu. Gitu. Jadi jadi ada memang pemicu benar ya. Ada pemicu awalnya ya. Iya. Habis Iya, lahiran tapi kenanya Kalau tuh. aku pemicu awalnya lebih ke manusia sama pekerjaan. Karena gini ya, sebelum Kak Li lanjutin, aku kan peralihan hidup milenial ini kan ke zaman Gen Z itu berbeda ya, gitu. Peralihan dari tingkat emosional, ya kan, belum lagi dari cara bergaul, dari cara pola berpikir. Nah, ketika aku bergaul dengan anak Gen Z nih, kerja sama anak Gen Z, terus mentalku kebanting sama mereka, terus sampai akhirnya aku yang sehat, mereka bilang aku gila gitu loh. Nah itulah pemicu awal aku tuh, jangan-jangan gue begini, jangan akhirnya tuh jadi overthinking gitu, jangan-jangan gue bener salah bla 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 gitu. Oh ternyata memang pemicu gue tuh manusia sekarang tuh udah nggak dua muka lagi, udah nggak Gemini lagi dua muka, udah 1000 muka gitu loh. Sekarang aja kita nongkrong 7 orang nih, mereka bisa ngomongin kita lewat WA. Saking gilanya orang sekarang, mereka bisa ngomongin kita nongkrong 7 orang, dia di WA itu ngomongin kita gitu loh. Dan se-fake itu kan orang zaman sekarang dibanding dulu gitu loh. Dulu orang kayaknya cuma dua muka ngomongnya, nanti jangan ngomong sekarang ya, nanti aja di rumah baru ngomongin orang gitu. Lah ini lagi duduk bareng bisa ngomongin kita yang lagi di situ. Nah itu tuh bikin mentalku rusak gitu loh. Iya, makanya tadi gue bilang juga kan, perkembangan zaman tuh ya memang begitu. Tapi mau nggak mau kita harus beradaptasi, gitu. Jangan kita yang ngikutin apa ya? Bukan kita dalam artian kita ngikutin mereka tuh enggak, bukan artian seperti itu ya. Tapi kita beradaptasi sih gitu. Kalau memang kita dipikir-pikir kayak gitu ya stres sendiri nih. Karena anak zaman sekarang tuh kalau kita nongkrong nih, kita udah kayak nggak nyambung gitu. Iya. Jangan bahasa mereka apa, terus kita ngomong apa, apalagi sekarang ngomong teknologi dan sebagainya itu kayak kita tuh kayak oh gitu ya. Tapi kalau dipikirin ya memang lama-lama stres sendiri, makanya ya udah nikmatin aja gitu. Iya, karena kita nggak bisa merubah orang itu ya kan. Nggak bisa merubah, kita nggak akan bisa merubah orang. Sakti banget kita merubah orang. Nggak bisa kita merubah. Kayak gitu, tapi orang itu pengennya yang lain kan susah. Yang gue bedain tuh zaman dulu tuh orang kalau untuk nggak terlalu memaksakan kehendaknya ke orang lain gitu loh. Sekarang tuh orang nasihatin orang tuh kayak seakan-akan paling bener kadang gitu loh. Iya, malah divonisnya begitu. Jadi kalau orang dulu kan enggak, dia bener-bener yang kayak ada stepnya gitu loh. Cara halus dulu gitu kan. Nah nanti baru cara yang agak sedikit hard gitu. Nah kalau sekarang kan bener-bener
bener-bener dijulitin, bener-bener dijudge gitu kan. Kadang kan orang nggak bisa, semua orang bisa terima itu gitu loh. Even aku cowok aja nggak bisa terima tiba-tiba dinasihatin langsung membabi buta gitu kan. Makanya lu bego lu bla 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 gitu kan. Aku langsung, yang namanya cowok kan sumbu pendek juga kadang gitu kan. Jadi ya udah, nggak ada orang etika pasti beradab, orang beradab pasti punya etika gitu loh, pasti berilmu gitu loh. Tapi kalau orang berilmu belum tentu beretika. Udah gitu aja aku ngeliat orang. Kayak kita hafal doa makan, emang setiap makan kita baca doa makan? Jangan bohong, Lupa pasti kan, enggak ya kadang-kadang kan? lupa. Ya makanya Udah lapar banget lupa itu. iya, makanya orang berilmu yang hafal doa makan aja belum tentu baca doa makan. Tapi kalau orang beretika itu udah pasti berilmu gitu. Beradab. Beradab. Ya makanya dari istilah setinggi-tingginya ilmu percuma kalau nggak ada adab gitu. Itu. Iya. Aku kok jadi pengen nangis ya lihat denger musik ini gitu. Tapi aku udah nggak bisa nangis bang, karena udah udah capek, keluar air mata terus gitu. Nangis tuh kadang-kadang perlu Kak, kadang-kadang perlu untuk ngeluarin energi yang baik. Nangis nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Iya, nggak ada basa-basi zaman sekarang, udah kayak kolonial. Aku kalau lagi live lagi apa itu ceria banget, padahal aduh pengen Iya, nggak apa-apa. Sedikit banyak aku yang ngerti kok. Kita tuh nangis boleh, itu melegakan hati. Iya, kadang kita tuh nggak boleh bilang capek, kita nggak boleh ngeluh, jangan terucap gitu kan. Tapi kita nangisin aja gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kalau aku udah posisi overload nih, otak aku overload, tenaga aku overload, aku nangis aja dimanapun posisi aku berada gitu loh. Dimanapun posisi, tapi aku nggak mau bilang aduh capek nih gitu, aduh lelah nih, aduh gua udah nggak tahu mau ngapain. Aku tuh nggak mau ngucapin itu salah satu kunci aku ya. Alhamdulillah, kayak kalau orang nanya sama aku dulu gitu kan, kok lu hidup aja sih gitu kan, kok lu hidup aja, kerjaan lu apa gitu kan. Aku sendiri waktu itu nggak bisa jawab, gue nggak tahu kerjaan gue apa gitu. Cengeng, bukan cengeng. Ya sama nih. Gue jujur nih ya, gue tuh terkenal mentalnya yang untuk pertama kali gue ke psikiater ya karena masalah itu nih. Dulu waktu di entertain lu tahu sendiri, kerjaan kita hehehe kesana kesini happy ya kan, terus tiba-tiba Tapi hidup aja masuk gitu kan. masuk ke kerjaan normal formal, terus dengan segala pressure-nya harus ada aturan ini. Gue jujur ya agak stres awal-awal nih, makanya gue minggat sempat pergi ke Bali. Itu karena gue sebenarnya stres gue itu. Ini kok gini banget ya ternyata hidup itu ya. Tapi ya dengan seiring berjalannya waktu gue jadi paham, oh ternyata begini gitu. Ya sampai di titik sekarang ini guys. Iya, nangis Jadi itu bukan mewek ya guys, lebih kayak gimana ya. Nangis tadi bukan apa ya gitu ya. Ini tuh bukan cuma masalah percintaan aja ya gitu. Hidup ini serius. Makanya aku selalu bilang, gak cuma masalah percintaan yang bikin kita tuh terpuruk. bener. Kadang-kadang lingkungan yang baru, kerjaan yang baru itu bisa gitu. Jadi kalau gue bikin story, gue bikin apa galau gundulmu dalam hatiku sini tuh udah nggak mikir begitu. Kita mikir hidup kok. Jadi katanya galau masalah percintaan gitu kan. Kadang-kadang greget juga gitu loh. Enak Kadang kita galau itu bukan karena cinta ya bang, bener. Kadang kan keluarga gitu. Iya. Tapi orang yang baru berpikir ke arah situ, yang anggapnya kayak gitu kak. Dan itu kita nggak bisa menyalahkan. Iya benar. Kalau dia sedang menghadapi problem cinta ya, terus kita bikin apa story atau VT itu, pasti dia nganggapnya juga seperti itu. Ini galau gara-gara cinta nih ya. Dia memposisikan itu, itu pandangannya dia seperti itu. Gitu. Kadang muak sendiri nggak sih kalau ada orang kayak gitu. Kalau kita galau dikiranya galau karena habis putus cinta lah, habis ini lah. Asik kabet. Ya kadang-kadang greget, kadang-kadang aku katain kok. Kadang-kadang aku hidup itu nggak harus selalu soal cinta. Tapi mau ujung-ujungnya panjang diemin aja lama-lama. Tapi kalau mengenai VT-VT TikTok aku ya, aku happy sih karena mereka sudah tahu mood aku gitu kan. Jadi mereka bener-bener yang kayak ini bercandaan, ini serius gitu. Nggak ada yang kayak dulu. Kalau yang dulu-dulu kan
sebelum ada podcast ini gitu kan, mereka nganggapnya serius gitu. Misalnya kayak aku terakhir update tuh kayak gini, kebanyakan cowok sukanya cewek yang kalem, tapi cewek justru kebanyakan berisik dan cerewet gitu kan. Tapi mereka nganggapnya tuh sesuatu yang lucu gitu loh. Jadi gue seneng gitu loh, karena ini walaupun di situ ada kata-kata yang terselip ya gitu kan, tapi mereka nganggap ya udah ini prinsip gitu loh. Ini lu suka cewek kalem, ya udah. Lu suka cewek berisik, ya udah. Kan intinya gitu kan, nggak harus menjelaskan. Kan semua cewek itu berisik bang gitu. Kan semua cewek itu cerewet bang. Kalau nggak ini, dulu tuh gue ditentangnya kayak sebegitunya gitu, dihajar. Padahal itu sebatas fiti gitu loh. Kan orang bebas memilih sebenarnya gitu kan. Tapi gue sekarang Orang udah. itu menilai dari luarnya aja nggak sih ya bang, orang sekarang tuh. Iya. Bukannya cewek terjebak pinjol kak, itu Anjeli sama Rahul. Ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan ketika kita men-share, mempublish sesuatu dari diri kita ke Iya. ke Iya, ke umum, ke publik, ya itu kita harus siap dengan resikonya itu. Jadi orang mau beranggapan apa ya kita kembali lagi ke orangnya. Itu yang harus kita sadarin juga gitu. Tadi ada yang tanya kayak gimana orang salah paham sama kita kak gitu. Bang salah paham, ya diemin aja. Kalau bisa dijelaskan, dijelaskan. Tapi kalau nggak bisa, ya udah mau gimana. Namanya salah paham, namanya juga salah paham. Kalau prinsip aku, kalau orang salah paham ke aku gitu, ya udah biarin aja. Aku nggak akan cari pembelaan diri gitu. Iya. Kalau Gitu. kalau mau dijelasin, ajak ngopi, ngobrol perkara iman. Datanglah Habib Novel. Ayo kita ngopi, ngobrol perkara iman. Aku sempet ya Bang Edian, ini aku cerita ya. Aku sempet mau, karena saking nggak tahu ya harus gimana. Diemin aja nggak Cindy? Ada keinginan untuk Bahasa jamaah mengakhiri hidup loh. Iya, iya. Jadi ada beberapa bahasa jamaah nih. Dia bilang gini, ayo kita ngopi. Itu berarti ngobrol perkara iman. Ayo, lu salafi ya katanya. Apa tuh? Salah fikir katanya. Diplesetin semua. Dijadiin hal-hal lucu gitu. Padahal udah ngomongin wah gitu kan. Kayak kesannya salafi gimana, salaf gitu kan. Bla bla bla. Ya santai aja lah ya, kita di tengah aja lah gitu. Kita lucu aja deh, kita ngelucu, ngedawir gitu. Itu ada di posisi mana kak? Kali. Iya. Kamput. Ketika kamu berniat untuk mengakhiri hidup tuh, ketika ada di posisi apa? Di bawah banget. Jadi aku sempet, karena asam lambungku kumat, aku sempat berobat. Dan di klinik itu malah aku curhat sama dokternya. Aku nangis banget di situ sama dokternya. Nggak apa-apa, Kak, keluarin aja gitu. Dan di situ sama dokter dikasih tahu kan, ingat anak gitu kan. Apapun masalahnya, ingat anak. Kamu pengen lihat anakmu nikah, sukses, ini dan lain-lain kan. Nah dari situ aku mulai mikir, iya ya, aku mengakhiri hidup yang rugi aku dan anak aku, gitu kan. Nggak ada yang sayang sama anakku dengan tulus kecuali aku, itu nggak ada. Aku mikirnya gitu. Jadi aku bisa bangkit lagi, bisa ini. Karena di saat ini aku lagi di bawah banget Bang Ardian. Kayak aku dijauhi temen, aku dijauhi keluarga, aku habis cerai sama suami gitu kan. Aku nggak punya apa-apa gitu. Itu fase yang menguatkan aku, anak aku sekarang. Iya. Kita berdua nguatin nggak? Berarti prioritas ya. Dalam artian gini loh, kita tuh berpikir prioritas. Jadi gini, untuk kondisiku seperti saat ini, dengan usiaku saat ini, dengan keadaanku saat ini, aku tuh harus melakukan apa sih gitu, pertanyaannya gitu. Menanya ke diri sendiri gitu, aku harus melakukan apa sih gitu. Gak mungkin dong di usia segini kita, apalagi yang udah punya anak ini, kita masih mikirin cinta-cintaan terus itu. Apalagi yang cinta-cinta yang bikin ruwet gitu kan. Iya benar, nggak ada kepikiran untuk cinta-cintaan. Iya, prioritasnya aja gitu. Anakku, mungkin kalau yang belum punya anak, orang tua, atau mungkin keluarga. Itu sebenarnya pilihan teman-teman. Tapi kalau kalian mau ambil pusing masalah cinta-cintaan yang orang belum kamu kenal
marginal banget, belum nggak berkontribusi dalam hidupmu, ya ngapain terlalu dipikirin? Itu kan aneh, kesalahan berpikir gitu. Tapi sekali lagi aku nggak menjustis, cuman untuk gambaran aja ya. Oh, ternyata ada hal yang lebih penting ya dibandingkan ini yang harus pikirin gitu. Ada hal yang lebih penting yang harus aku jalanin selain hal ini gitu. Jadi lebih ke situ aja gitu. Tapi memang gak semudah itu untuk menjalaninya gitu. Malah hampir aku sekarang udah menutup hati gitu, udah menutup hati untuk orang itu karena sakit. Beneran banget ya. Ntar kalau ketemu yang cocok juga beda urusan. Nggak tahu ya, karena yang membuka hati kan Allah ya, yang membuka hati. Ya, iya. Allah, jadi tapi untuk saat ini aku menutup gitu, jadi belum ada kepikiran untuk memulai lagi. Aku fokus untuk cari uang, anak gitu. Kalau menutup sih enggak ya, mungkin membatasi ya gitu loh. Kalau menutup yakin nggak menutup. Tapi kalau mikir rasa trauma itu tuh ada rasa kayak menutup gitu bang. Tahu juga. Iya. Iya, nggak boleh ngomong gitu lah. Maksudnya ntar 3 hari ketemu yang cocok beda urusan nih. Iya, ketemu yang cocok aja itu. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan ya, habis sholat ya Allah, kalau memang aku udah gak ada jodoh lagi ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Itu kan berarti nggak nutup hati karena masih ada harapan gitu loh. Iya. Nggak ada yang nggak Gitu. mungkin guys. Cari uang sendiri Habib, karena suaminya udah membahagiakan janda lain. Ya berarti Sebenarnya gue temenan sama Khalil itu udah lama nih, tapi gue sering beradain bahwa kadang-kadang dia nangis sendiri gitu di room gitu. Ya kan? Ada masa-masa di cuman gue nggak berani ngomong, nggak berani apa, gue cuman diem aja. yang kayak gitu juga gue nggak berani ngejudge atau ngasih tahu cewek yang storytelling di status WA atau nangis sambil live atau nangis sambil video call atau pasang story sambil nangis. Gue nggak menyalahkan sih gitu loh, maksudnya ya mungkin ini orang beda-beda ya tingkat mental orang gitu kan. Kan ada juga ini alay, ini lebay, ini cewek lemah, apa gitu kan. Ya biasa dinikmatin aja bisa nggak sih gitu loh, maksudnya dia update story begitu dibaca aja, dinikmatin gitu. Jadi kita nggak bisa yang kayak mental kita harus sekuat mental dia harus sekuat kita, kan nggak bisa gitu. Maksudnya ada teknik gitu. Kalau kamu deket ya kamu kasih tahu dia, tapi jangan di depan umum gitu loh, jangan di live streaming gitu. Kalau itu teman kamu deket ya gitu loh, kamu japri DM atau WA gitu loh, kamu nggak boleh kayak gini, ini masalah pribadi nggak boleh diumbar, bla 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 gitu. Ingetin aja gitu. Kadang ada juga orang langsung terabas jret gitu kan, kayak lu bego ya, lu ini ya gitu kan. Kayaknya iya, jadi aku menikmati aja, justru aku kayak ketawa aja. Terus tiba-tiba ntar dengan ekspresi kita ketawa gitu, misalnya kita telepon ada temanku gitu, misalnya dia update story dia lagi nangis, aku video call langsung, aku ngakak-ngakak gitu. Kenapa lu ketawa gitu loh? Gila lu nangis, lu kurang natural gini-gini, lucu banget lu nangis gini-gini kayak gitu. Malah yang ada ngakak ya bang jadinya. Iya, yang ngakak. Terus akhirnya dia malu sendiri. Nah, lu sama gua aja bisa malu sendiri, apalagi sama teman-teman yang lain gitu. Udah gua hapus. Akhirnya kayak sesimpel itu dia ngapus status tanpa lu harus ngejudge atau berkata-kata kasar gitu loh. Ya udah deh, gua hapus, malu kata dia gitu. Sudah selesai masalah gitu loh. Lo nggak harus seperti itu gitu, nggak harus yang kayak didikte A sampai Z gitu kan. Jadi makanya teknik itu bener-bener deh, kalau misal kita ngobrol sama orang tuh ada ininya gitu loh, ada caranya gitu. Nggak bisa kita ujuk-ujuk nyamain semua mental temen kita, itu nggak bisa gitu. Misalnya sama Kali gitu kan, kalau aku lihat Kali orangnya nggak bisa aku terabas, aku nggak akan terabas ngomongnya gitu. Iya memang aku ketawa. Aku kalau ngeliat status cewek panjang-panjang tuh di WA kan, jebrot gitu kan. Gua hari ini kesel banget gitu kan. Udah gua capek-capek ngepel, masak, anak-anak gua lari-lari gini-gini, bla 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 kayak gitu-gitu kan. Ya menurut aku itu kelucuan gitu loh. Terus ntar aku video call, aku iseng aja video call. Ngapain lu video call? Ngetawain status lo, gue bilang. Tapi ada enaknya juga loh punya teman kayak gitu, kadang mengingatkan dengan cara lelucon gitu kan. Iya,
Ya makanya aku berusaha untuk nyari ini yang lain supaya dia tuh nggak berlarut-larut gitu. Kadang ditanggepin nanti mentalnya bukannya sembuh malah makin menjadi-jadi. Misalnya kita nanggepin gini, kamu kenapa beb gitu kan, kamu kok nangis-nangis gitu kan, sabar ya beb gitu kan. Terus nanti dia cerita nih ujung-ujungnya, mending kalau kita ngasih solusi ujung-ujungnya sabar ya, sabar ya. Kalau nggak sabar nggak sampai sekuat ini ya Iya. kan. Namanya juga hidup gitu kan. Manusia kan punya cobaan. Kalau nggak ada cobaan ya nggak hidup gitu kan. Nggak ada solusi ngapain gitu kan. Closing statementmu apa kali? Apa? Untuk pesan-pesan closing statementmu untuk kita, untuk teman-teman yang lain. Apa ya? Kadang mau ngasih pesan-pesan diri kita aja kadang masih ini ya. Masih Enggak. belum. Jadi gini, cara berpikirnya gini. Aku pernah mengalami hal ini. Terus aku solusinya seperti ini, itu bisa. Jadi bukan pesan ya, jadi pengalamanmu itu loh. Oh ya, ya aku kan Lebih ke pernah pengalaman. ngalamin anxiety disorder ya. Dan banyak masalah-masalah yang aku hadapi selama ini. Ya, Bangkinan. solusinya berpasrah aja sih sama Tuhan gitu. Tuhan baik gitu kan. Jangan pernah mengeluh boleh, wajar, namanya manusia hidup ya kan. Tapi kita harus Ngaji. ke depannya lagi, bangkit lagi. Ya kita lihat orang yang kita sayang macam anak lah gitu. Insya Allah kok ada jalan di balik itu semua kalau kita yakin gitu. Karena Allah memberikan ujian itu di batas kemampuan kita sih. Di batas kemampuan kita gitu. Mau naik Aliano. Aku jadi pengen nangis ya. Justru Allah tuh tahu kita mampu, makanya kita dikasih ujian. Iyalah. Gitu. Justru dengan ujian itu kita bisa belajar untuk meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki diri. Ya. Kalau kita nggak ada masalah, kita nggak mungkin tahu. Serius, kalau kita nggak pernah ada masalah tuh, ketika ada masalah sekali, langsung bingung pasti. Tapi ketika kita dari kecil udah ditempa masalah, mental kita udah kuat, pondasi kita kuat. Ketika ada masalah pun enteng. Kadang-kadang kita terlena. Kadang masalah yang datang itu bukan masalah, kadang itu pelajaran gitu. Iya, belajar gitu. Orang itu tidak akan bisa berubah dengan nasihat, guys. Gitu. Kemarin gue juga udah bahas itu sama Lunar yang tadi itu nih. Itu masalah itu perubahan dalam diri seseorang tuh nggak bisa cuma dengan nasihat. Ketika nasihat itu datang, mungkin saat ini kita dapat nasihat dari seseorang. Mungkin seminggu lagi kita mengalami hal itu, terus kita baru sadar, oh ya ternyata seperti ini ya. Terus 2 minggu lagi kita dapat lagi pelajaran lagi, pengalaman, oh ternyata seperti ini ya. Itu baru nasihat itu masuk. Tapi kalau cuma sekedar nasihat nih, ya lah gitu, apaan sih gitu. Ya itu harus kita sadari. Gitu. Gitu, Fokus makasih aja. kali ya. Ya makasih kali ya. Makasih ya. Semoga Aku nangis jadi. semoga cepat terlewati semuanya. Sedikit banyak aku ya tahu sih. Kita di sini saling mendoakan lah yang baik-baik ya. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai teman itu kecuali saling mendoakan. Ngapain saling menjatuhkan? Saling mendoakan aja. Iya kan? Iya. Itu Aku hal yang berteman sama simpel. Bang Adin udah lama tahun ya. Sebenarnya banyak kali yang lebih parah dari kamu tuh, banyak sebenarnya teman-teman kita. Iya sih, kalau kita lihat ke Banyak. bawah lagi banyak yang lebih banyak lagi masalahnya. Iya. Serius banyak banget. Kadang di Apalagi situ beberapa- kita juga ada rasa bangkit ya sih Bang, ada ya kalau kita lihat ke bawah gitu. Nah, Iya. kita Jadi itu juga makanya beruntung dari aku gitu. itu yang aku maksud pelajaran itu tadi.
Masalah yang datang, ujian yang datang tuh itu yang bikin kita berubah, bukan nasihat. Nasihat itu cuma sekedar omongan aja gitu. Iya betul. Gak mungkin orang tiba-tiba karena nasihat kamu jangan begini ya, kamu nanti terus tiba-tiba langsung Kan berubah gini, gitu. kita merasa gini ya sih bang, kita lagi umat masalah tiba-tiba kita lihat Halo TV Karin. atau lihat orang yang lebih di bawah kita, itu adalah salah satu petunjuk Tuhan gak sih, biar kita lebih bersyukur lagi gitu ya kan. Iya iya. Yang semua datang ke kita tuh memang itu. Yang semua datang ke kita tuh pasti ada message-nya, ada pesennya. Kita ketemu sama seseorang itu nggak kebetulan loh gitu. Kita Iya, ketemu sama seseorang tuh udah diatur sebenarnya. Kita tinggal bisa ambil hikmahnya ya gitu, ngambil sisi positifnya gitu. Gitu. Oke lah bang, aku mau ada acara mandi ya. Ya, makasih ya kali ya. Sehat-sehat ya. Sehat selalu buat abang host Bang Herdian, makasih ya Makasih, udah ada Yoli. curhatan aku. Iya. Oke semuanya, bye bye, sehat selalu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bang host. Oke, aku turunin kali.